ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. Pegang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nun ari ieu surat Al-Qalamu ari ieu surat Al-Qalam. Makiyatun dilungsurkeun di kota Mekah. Wahya seueur ayatna isnatani wa khamsuna ayatan. Ayat 52 ayat. Seueur dia tapi parono. Kolam, al-kolam artinya pena atau pulpen cik bahasa orang. Ngan pena Allah. Disebut al-kolam karena ketika Allah hendak menciptakan bumi dan langit beserta isinya, lalu Allah menyuruh pena untuk menuliskan ketetapan-ketetapan dari mulai diciptakan dunia ini sampai nanti terjadinya kiamat. Jadi tos dicatat di bawah kene ku kolamna Allah teh. Jadi tidak ada satu perkara pun yang memang sudah diprediksi, sudah ada settingan mainnya. Ya taku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urang linggihna ayeuna. Ieu teh tos aya di kapungkurna. Anu hadirna sakieu, yang mengikuti nana sakieu, suratna ieu. Ini sudah ada ketetapan Allah. Nyata di kerjaman ajali nu disebut kolam teh. Lungsurna ieu surat Al-Qalam teh di kota Mekah. Nu disebut suratna surat Makiyah. Aya surat Makiyah, aya surat Madaniyah. Surat Makiyah malungsurna di kota Mekah sareng rata-rata memang ayatna teh pararono sareng mengenai hukum tauhid keesaan Allah. Ayat-ayat anu lungsur di kota Mekah. Benten sareng nu di Madinah. Madinah mah rata-rata panjang. Sareng menerangkeunana hukum kehidupan Madinah. Ini kawin Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengambil tabaruk. Tabaruk teh ngalap berkah. Karena ada hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam. Barang siapa semua pekerjaan baik pekerjaan yang mengandung hikmah lalu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu tidak akan mendapatkan berkah, putus dari rahmat Allah. Lumawi diusahakan lapat bismillah ieu selalu aya dina setiap awal pekerjaan. Ya, deka mana we awali dengan lapat bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada para sahabat, para wali-wali Allah hanya mengistiqomahkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi manana luar biasa. Ya, manana luar biasa. Hanya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bismillahirrahmanirrahim ini rangkuman dari sekian banyak Al-Quran yang berjumlah 30 juz.
114 surat ya. Ayana rangkumanana dina lafaz bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama. Makanya kita baca bismillah itu padilahna sama dengan membaca 30 juz Al-Qur'an. Mulai dawam bismillahirrahmanirrahim bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi di setiap ayat kesempatan kita baca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat yang pertama diawali dengan huruf hijaiyah seperti Yasin, Qaf, Shad, ya, Toha, nah ya, dengan sebagainya ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan Alif Lam Mim, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang memang penafsiran anak tidak jelas. Jadi aya anu terang karena penafsiran huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat seperti Nun. Cuman kalau membaca kitab atau tafsir Ibnu Katsir bahwa Nun ini salah satu nama ikan anu paling badak. Sebelum diciptakanana bumi dan langit itu ada namanya ikan nu paling gede namanya Nun. Jadi ikan Nun ngaranna ya. Nah, dari ikan Nun ini sehingga menjelmalah, jadilah berbagai macam kehidupan yang ada di alam dunia ini. Itu menurut salah satu ulama yang berkomentar dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nun itu nama sebuah ikan anu paling badak. Ya, paling badak sebelum Allah menciptakan bumi dan langit ini, Allah terlebih dahulu menciptakan ikan. Maka dari ikan itulah keluarlah berbagai macam kehidupan yang ada di alam dunia. Gitu cenah. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami demi kalam yang Allah ciptakan, wa ma yasturun dan apa yang engkau tulis. Jadi kolam teh bertanya ti payun teh, ya Allah naon anu kudu ditulis teh? Tulis semua apa yang akan terjadi di dunia ini, ditulis ku kolam teh. Saatosna ada perintah Allah teh. Jadi wa ma yasturun apa yang ditulis itu terjadilah seperti itu. Jadi kehidupan ayeuna teh, terjadinya kehidupan kita saat ini yaitu duluna telah ditulis. Jadi aya konsep terlebih dahulu. Jadi Allah teh matang. Tidak hanya kun payakun tapi matang dengan rencanana anu memang luar biasa. Luar biasa. Allah pun punya rencana. Ya, rencana kehidupan ieu. Duka sabaraha ribu tahun deui atau 100 tahun deui ya dunia. Ya, hanya kolam yang akan tahu karena kolam lah yang menulis kehidupan di dunia ieu sabaraha tahun deui hanya kolam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bukanlah kamu ini bimajnun orang yang gila, binikmati rabbika dengan mendapatkan nikmat Tuhannya. Jadi orang-orang kafir menganggap bahwa Rasulullah itu gila. Sehingga di depan ayatnya ma anta binikmati rabbika bimajnun, Muhammad setelah engkau mendapatkan nikmat dari Allah, ma anta bimajnun, engkau bukan termasuk orang yang gila. Jadi dengan adanya turun Al-Quran semacam ini, orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Rasul itu gila. Wanian kan? Orang-orang kafir Quraisy, kampung Quraisy paling wanian, menganggap bahwa Rasul itu gila. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena apa? Karena tidak ada iman atau tidak. Teu aya imanan, teu aya tauhidan. Jangankan iman dan tauhid, keyakinan anak hanya sebatas karena patung, berhala, malaikat, juri-juri, kapungkur gitu. Jadi tidak ada keyakinan kepada Allah, sehingga ketika Rasulullah turun membawa Al-Quran ini, Rasul dianggap majnun, gelo, junun teh, junun bahasa Sunda dengan bahasa Arab beda.
Bijunun, bimajnun. Lamun junun bahasa Sunda mah tekun. Tekun. Sehingga sepuh-sepuh kapungkur sok salah ngadoakeun budak teh. Jang cing sakola teh cing junun, gawe teh cing junun, matak beres sakola jeung beres gawe gareo. Junun matak ulah junun dina ayeuna mah tos we jang cing istiqomah, cing serius gitu. Ulah junun mah kaasup gel. Gitu. Jadi kudu hafal antara bahasa Arab jeung bahasa Sunda. Nah, Rasul dianggap tidak memiliki akal ku orang-orang kafir Quraisy waktu harita.